Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian di Musola Bukit Lebah dan juga rekan-rekan sekalian yang menonton live melalui TikTok. Ini adalah pertemuan kedua live ya. Namun sudah pertemuan 8 bulan kurang lebih yang khusus untuk penghuni Bukit Lebah. Saya ingat pertama kali kajian Bada Subuh di Bukit Lebah ini pesertanya hanya 4 orang, 5 orang. Karena waktu itu memang hanya baru kepala keluarganya baru 3 orang. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah berkembang di Bukit Lebah ini, yang ada di musola ini penghuninya sudah 30 lebih ya, alhamdulillah. Dan sudah 2 hari ini yang juga melihat secara live, alhamdulillah jumlahnya juga sangat baik ya, cukup besar, sehingga perkembangan kajian Bada Subuh khusus tematik dalam konteks akhir zaman semakin berkembang, alhamdulillah. Baik, untuk Bada Subuh hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang generasi Taifah Al-Mansurah ya, Taifah Al-Mansurah, di mana ini adalah kelompok yang Allah janjikan di akhir zaman di dalam rangka berjuang menegakkan din, menegakkan kebenaran Islam. Yang mungkin lebih dikenal dengan kelompok yang memegang panji hitam. Ya. Ini menarik karena banyak juga chat ke saya, kalau bisa ini atau susulan teman-teman juga, kalau bisa pada subuh ini kita bahas itu. Rekan sekalian, saya akan mengambil sebuah hadis ya, dari hadis riwayat Muslim, bahwa kelompok atau Al-Mansurah ini akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berjuang di atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka. Jadi selalu menang di atas kelompok yang melawan mereka atau berhadapan atau berseberangan ya. Sampai akhirnya kelompok terakhir akan melawan Dajjal. Jadi kelompok ini selalu bicara tentang kebenaran ya. Kemudian juga orang-orang yang berhadapan dengan mereka selalu mereka kalahkan. Artinya tidak pernah kelompok ini kalah gitu kan. Kalah dalam pengertian tidak harus selalu konotasinya berperang, tapi juga baik dalam konteks hujah maupun dalam konteks berbagai opini ya. Jadi kelompok ini tidak pernah menyerah dan tidak pernah mengalah. Sampai akhirnya kelompok ini juga memerangi atau melawan Dajjal dan tentu para pengikutnya. Jadi dari riwayat ini jelas dikatakan kelompok Taifah Al-Mansurah ini adalah mereka yang bergabung dengan Al-Mahdi. Harus ini. Jadi syaratnya itu. Yang kedua, berani berhadapan dengan Dajjal dan pengikutnya. Jadi dua hal ini menjadi syarat penting. Bagaimana mungkin kelompok ini berjuang sementara tidak percaya dengan Al-Mahdi yang muncul. Ini kan sudah tidak mungkin terjadi. Jadi kelompok ini harus percaya dengan Al-Mahdi. Yang kedua, di dalam konteks hadis ini jelas kelompok ini ciri-cirinya adalah bersuara lantang melawan, menentang Dajjal dan juga kelompoknya. Saya kira di hadis tadi itu poinnya dua itu ya.
Jadi parameter kebenarannya adalah dua hal tadi, yaitu bersama dengan Al-Mahdi dan juga melawan Dajjal. Bahkan di dalam coba yang kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu di kajian ini, yaitu tentang fitnah, hadis tentang fitnah Duhaimah. Di dalam hadis tersebut jelas dikatakan orang yang tidak bersama Al-Mahdi saat ini disebut kelompok munafik. Ya. Jadi dan jangan lupa mayoritas umat saat ini menolak keberadaan Al-Mahdi. Ya. Bagi kami sudah sangat jelas Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim bin Abdul Karim, tapi belum menjadi Imam Mahdi, ya. Baru mendapat petunjuk saja, baru menyampaikan mimpi saja, dan itu perintahnya dari Allah pun hanya itu, sebatas itu. Qasim, sebarkan mimpimu. Bukan Qasim memimpin umat saat ini, tidak. Tetapi sebarkan mimpimu. Sehingga beliau masih menjadi Al-Mahdi, orang yang dapat petunjuk dan menyebarkan mimpi. Nah, kita faktanya saat ini hanya sedikit yang percaya dengan Al-Mahdi. Bahkan kemungkinan besar sampai nanti dibayat pun jumlahnya sedikit, tidak banyak kan. Dan mengerikannya di dalam hadis tentang Duhaimah yang kita pernah bahas, ya, mereka itu adalah kelompok munafik, ya, yang tidak percaya dengan Al-Mahdi. Kemudian melawan Dajjal. Kita sudah bahas sering, bahkan kita berseri di sini, ya, di kajian ini. Mungkin sedikit saya akan kupas sedikit supaya rekan-rekan yang juga ikut live pagi ini memahami bahwa Dajjal itu ternyata kita baru tahu dari mimpi Muhammad Qasim adalah seorang muslim dan alim, orang yang berilmu. Tentu mengagetkan kita juga, karena saya sendiri juga tidak menyangka bahwa Muhammad Qasim menyatakan itu di hadapan saya dan di hadapan Paris pada saat pertama kali bertemu. Kami juga kaget, ya, di mana ternyata Dajjal itu alim. Tapi menjadi tidak aneh, ini sejarah terulang sebetulnya, yaitu terkait dengan sosok iblis, di mana kita sama-sama tahu iblis itu alim awalnya kan, hanya memiliki sifat kesombongan sehingga terpleset. Jadi tidak aneh akhirnya bahwa ini bisa terulang dalam sejarah. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat mana kelompok yang berani menentang, melawan, menzahirkan siapa itu Dajjal. Nah, itu aja guidance-nya, ciri-cirinya sesuai dengan hadis tadi, ya. Kemudian saya akan tambahkan, mereka ini kelompok yang ketika nanti pun perang, itu tidak akan terkalahkan, ya. Jadi dan cara berperangnya berbeda dengan cara berperang sebelumnya, gitu. Cara membunuh, berperangnya itu berbeda. Nah, ini menarik sekali. Apakah ini ada hubungan dengan bantuan 3.000 malaikat, ya, yang mungkin disimbolkan oleh Muhammad Qasim sebagai jet tempur, atau memang sama-sama kebenaran Muhammad Qasim itu jet tempur juga benar, lalu kemudian dibantu 3.000 malaikat, gitu, ya. Apakah ada hubungan? Mari kita bahas nanti. Kemudian kita lihat di dalam mimpi Muhammad Qasim. Sebelum itu kita tahu kelompok ini berbeda definisi, ya. Sangat banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda. Kalau kita lihat berbagai tulisan, berbagai kitab, kelompok ini beragam sekali pendapatnya. Tergantung harokah masing-masing ini. Kalau Jamaah Tabligh yakin adalah kelompoknya. Lalu kemudian kelompok Al-Qaeda percaya mereka lah kelompoknya. Kelompok dari orang-orang yang sering berjuang di Taliban melihat bahwa inilah kelompok yang sebenarnya, gitu. Nah, mari kita lihat berdasarkan petunjuk Mubasyirat. Karena kalau hanya teks hadis itu berbeda pendapat, banyak sekali beragam pendapat, yang satu dengan yang lain berbeda, nah, maka rujukan terakhir adalah mimpi. Karena ini adalah bagian dari kabar gembira dan petunjuk, ya.
yaitu satu-satunya petunjuk dari Allah yang Allah sisakan kepada setelah generasi Nabi, ya. Jadi artinya setelah Nabi maka hanya satu petunjuk dari Allah, yaitu dalam bentuk mimpi. Baik, dari perbedaan itu jelas Muhammad Qasim memimpikan bahwa yang akan membantu membebaskan Jazirah Arab dan akan membantu membangun Islam sesuai dengan Islam yang sesungguhnya, sesuai dengan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, adalah Indonesia dan Malaysia. Ya. Dan insya Allah Brunei, memang dalam mimpinya tidak disebutkan kata-kata Brunei, tetapi ketika saya menanyakan kepada Muhammad Qasim mengatakan insya Allah gitu ya. Artinya mungkin saja, tapi dalam mimpinya memang digambarkan Indonesia dan Malaysia. Nah, oke. Jadi berbagai beragam pendapat itu dijawab oleh mimpi Muhammad Qasim bahwa yang akan membantu Pakistan dan Al-Mahdi itu adalah Indonesia dan Malaysia. Kemudian, mungkinkah Indonesia tiba-tiba berkiblat berhadapan dengan kekuatan Barat, kekuatan 80 bendera itu? Nah, kemarin di tema pertama kita sudah jelaskan. Ini memang seperti tidak masuk akal. Ya. Bagaimana mungkin Indonesia yang berkiblat ke Barat, ya, bersahabat dengan negara Barat, bahkan lulusan militernya banyak dari negara Barat, ya, tiba-tiba harus dalam waktu sekejap 4 tahun ke depan berarti ini itu harus berubah haluan, ya, itu sangat sulit sekali, kecuali dengan pertolongan Allah atau suatu peristiwa besar yang membuat akhirnya rakyatnya terpaksa dan memaksakan diri untuk bergabung dengan kebenaran. Jadi, dan plus memang harus ada yang berkuasa di Indonesia yang berpihak kepada Al-Mahdi, berpihak kepada fitrah Allah. Nah, itu sudah dibahas ya kemarin di pertemuan pertama. Nah, memang dilengkapi dengan banyaknya pendapat, mulai bermunculan pendapat dari beberapa ulama, khususnya dari ulama Malaysia, juga dari Indonesia, ya, bahwa ada sesungguhnya kelompok yang akan muncul dari arah timur yang disebut dengan Bani Tamim ini, itu tokoh-tokoh agama tersebut berpendapat itu adalah dari Indonesia atau Malaysia, karena Tamim itu kan tanah Melayu, gitu ya. Para tokoh agama itu mengatakan seperti itu. Jadi diperkuat dengan tadi bahwa Mubashirat yang jelas menegaskan yang akan membantu Pakistan, yang akan membantu Al-Mahdi untuk membangun Islam, kemudian juga untuk membebaskan Jazirah Arab dari penguasaan Amerika dan sekutunya nanti pada saat setelah Ma'rifah Kubro adalah Pakistan, kemudian dibantu oleh Indonesia dan Malaysia. Nah, sekarang semakin memperjelas berbagai perbedaan pendapat itu dijawab itu ya. Dan ternyata juga ditambah dengan bermunculannya para pendapat tokoh-tokoh agama bahwa Bani Tamim itu adalah kelompok dari arah timur. Rekan sekalian, memang dalam mimpi Muhammad Qasim itu ada disebut-sebut dengan panji hitam ya. Bahkan dilambangkan dengan 3.000 jet tempur. Bisa jadi ini sesuatu yang berbeda. Artinya siapapun kelompok yang membantu Al-Mahdi pasti membawa panji-panji hitam. Artinya itu sebagai satu warna yang Rasulullah sukai ya, di masa Rasulullah. Jadi bisa jadi ada berapa kelompok. Bani Tamim pun juga jangan melihat satu sudut seolah-olah hanya satu kelompok. Bisa jadi ada beberapa kelompok ya. Kelompok-kelompok kecil kemudian juga menjadi kelompok besar yang akan membantu Al-Mahdi. Jadi bisa jadi maksudnya berbeda dengan apa yang Muhammad Qasim sampaikan dalam mimpi. Atau memang orang-orang yang sudah bergabung menjadi satu bagian di Pakistan nanti, bergabung itu bagian dari kelompok Bani Tamim ya. Jadi kita harus memiliki
pengertian-pengertian yang lebih luas, ya. Bisa menerima berbagai pendapat orang lain supaya kita semakin wawasannya semakin tinggi. Karena kita kan manusia, semua hanya bisa menganalisa. Kita manusia hanya bisa memperkirakan, sementara kebenaran hanya di milik Allah. Jadi kita hanya bisa menafsirkan, kita hanya bisa menganalisa dan memperkirakan. Yang menariknya adalah bagaimana mungkin Indonesia, kan begini, banyak pertanyaan ke saya pun juga kemarin setelah kajian yang pertama ini, Kang, apa mungkin Indonesia sanggup ya melawan Amerika, ya, kemudian Rusia gitu. Sementara kekuatan mereka begitu besar. Rekan sekalian, kan di dalam mimpi Muhammad Qasim jelas dibantu oleh 3.000 jet tempur. Memang rasanya agak sulit kita kalau dari sisi akal sehat gitu ya. Apa mungkin dalam waktu hanya setahun 2 tahun bisa membangun 3.000 jet tempur? Karena kan hari ini tahun 2024. Sementara kan pembebasan Jazirah Arab setelah Mahkamah Kubro 4 tahun, kejadiannya berarti 2008-2009 kan. Berarti tersisa 4 tahun. Sementara Muhammad Qasim belum berkuasa. Bisa jadi tahun 2002, akhir 2024 ini atau 2025 kan. Berarti hanya sisa waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun. Belum melakukan pembenahan dulu. Jadi murni tersisa waktu untuk katakanlah benar-benar memproduksi 3.000 jet tempur, hanya waktunya 1,5 tahun efektifnya. Apa mungkin? Sepertinya akal sehat mengatakan tidak mungkin. Bisa jadi ini adalah pesawat gabungan antara yang dimiliki oleh Pakistan, oleh Bangladesh yang juga ikut membantu ya. Kemudian pesawat jet tempur dari Indonesia dan Malaysia. Dan, nah ini menarik, ya, dibantu oleh 3.000 malaikat. Ya. Perhatikan. Di sini Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, sesungguhnya ketika Zahir Al-Mahdi. Jadi ada yang mengatakan, inilah Al-Mahdi, inilah Al-Mahdi ya. Nah, menyuruhlah malaikat di atas kepalanya. Nah, kemudian yang pertama muncul ini adalah sejumlah pasukan Badar, ya. Dan mereka mengutus kepadanya tentara-tentara ya yang berlambangkan panji hitam dan mereka menuju Syam. Ini nanti peristiwa nanti. Allah mengutus kepadanya 3.000 malaikat dan ahli Ashabul Kahfi di antara para pembantunya. Di antara ya berarti tidak hanya kelompok Ashabul Kahfi tetapi juga di antara para pembantunya. Jadi ini menarik sekali. Bisa jadi Muhammad Qasim benar. Artinya 3.000 jet tempur itu betul-betul 3.000 jet tempur. Tapi bukan berarti jet tempur yang baru dibuat kemudian menjadi paling canggih ya, dalam waktu 1,5 tahun bisa memproduksi 3.000 jet tempur. 3.000 jet tempur bisa jadi benar, tetapi bahwa 3.000 jet tempur itu menjadi hebat, tidak terkalahkan karena dibantu 3.000 malaikat. Bisa jadi satu malaikat mendampingi satu jet tempur itu. Bisa jadi demikian. Ya. Sangat mudah bagi Allah. Jadi menarik sekali dengan hadis ini di mana ternyata nanti pun ketika perang dengan Barat dan sekutunya melawan 80 bendera, dikatakan di sini panji-panji hitam itu dibantu oleh 3.000 jet tempur. Dan yang menariknya adalah yang kedua, yaitu dibantu oleh Ashabul Kahfi. Ahli Ashabul Kahfi, bukan Ashabul Kahfi yang dulu lalu bangkit lagi, tetapi ahli Ashabul Kahfi. Artinya orang-orang yang sudah memutuskan hidup menjauh dari kota, menjauh dari kehidupan maksiat,
hanya untuk menyelamatkan agamamu sudah pindah ke gunung-gunung, itu Ashabul Kahfi ya. Nah, ya walau alam ini, teman-teman di sini sih yakin Kang, wah nggak ada lagi Kang, kecuali gajah nih katanya. Walau alam. Saya hanya bisa mengatakan walau alam. Kita tidak paham, kita tidak tahu, tetapi kita hanya bisa menduga-duga dan menganalisa ya. Saya sendiri, kita sendiri tidak pernah mengaku bahwa kitalah kelompok itu ya, bahwa kitalah kelompok ahli Ashabul Kahfi. Karena sekali lagi kita hanya bisa bersifat menganalisa saja, kita tidak bisa memastikan. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini memang alhamdulillah bukan karena ada rujukan hadis-hadis ini lalu kita berpura-pura untuk menjadi ahli Ashabul Kahfi, tapi memang ini sudah niat lama. Sedangkan hadis-hadis ini baru kami temukan belum lama gitu kan. Nah jadi akhirnya kita menjadi yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim dalam mimpinya insya Allah tepat sekali, benar sekali. Kenapa? Karena jelas didukung oleh hadis-hadis dan juga tulisan-tulisan yang semakin meyakinkan kita bahwa kelompok ini akan menjadi kelompok yang membantu kekuatan dalam konteks Al-Mahdi. Nah, memang Thaifah Al-Mansurah ini akan selalu ada dalam setiap generasi. Namun generasi terakhir itu adalah jelas mereka yang disebut dengan orang-orang yang memegang panji hitam, ya. Artinya bisa simbol, bisa juga bendera, macam-macam lah penterjemahannya ini memang orang-orang berbeda pendapat. Ya kita hargai semua perbedaan pendapat itu, namun yang jelas semua ciri-ciri yang sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW bisa dilihat semakin nyata saat ini, semakin terlihat. Ya kita tinggal merenungkan saja seperti apa fakta yang terjadi. Jadi kita jangan lupa bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh Nabi bisa kita terus kita saring, kita analisa siapa kelompok-kelompok itu yang sekarang ini sudah mendekati sesuai dengan nubuwah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalaupun ada tuduhan bahwa seolah kita mengklaim, karena memang sudah ada tuduhan itu ya, yang sudah diterima juga oleh saya screenshotnya, baik chat dalam bentuk chat atau dalam bentuk apapun, seolah kita mengklaim itu salah besar, bahwa kita hanya berusaha, ya, boleh saja kita berdoa, boleh saja kita berharap kita adalah bagian dari kelompok-kelompok yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Thaifah Al-Mansurah, ya. Tentu semua berharap, semua ingin, tetapi sekali lagi kita tidak boleh mengklaim memastikan bahwa itu adalah kita. Nah, saya juga itu melarang kepada teman-teman sekalian bahwa itu satu keyakinan, ya silahkan saja. Kita memiliki hak dan prinsip yang insya Allah silahkan saja, sah-sah saja orang berdebat, tetapi kita tidak pastikan. Nah, jadi dari tema pertama yang kemarin mulai live sampai dengan hari ini pertemuan kedua, semakin jelas bahwa dari mimpinya yang kemarin kita sampaikan dengan apa yang disebut saat ini kita bahas adalah kelompok para pejuang di akhir zaman yang membantu Al-Mahdi sudah semakin jelas, ya. Dan itu kita selalu menggabung antara kekuatan hadis dan mubasyirat. Alhamdulillah sejalan, tidak berhadapan, tidak berlawanan, dan tidak kontradiksi, tetapi justru saling memperjelas, saling memperkuat, dan menjawab semua berbagai keraguan-keraguan yang ada. Dan akhirnya justru perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini, yang sudah puluhan tahun berbeda pendapat di antara satu pendapat dengan pendapat lain, terjawab sudah, semakin masuk akal,
dan semakin nyata di depan mata pergerakan arah dunia, arah politik di Indonesia, kemudian juga berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semakin dekat, semakin nyata gitu. Bahwa Mubasyirat itu insya Allah adalah bagian dari berita langit yang perlu diperhitungkan oleh kita semua, karena memang waktu zaman kenabian dengan kita sudah terlalu jauh, sehingga kita satu kelompok Islam dengan kelompok Islam lain sangat berbeda pendapat ya. Dan itu saya kira menjadi satu acuan bagi kita. Jelas sekali ya. Jadi saya ingin membahas sedikit tentang konteks masalah poin di sini terkait dengan kelompok ini akan menghadapi Dajjal, berani ya memerangi Dajjal, berhadapan. Memerangi itu tidak pengertiannya selalu harus menggunakan pedang, tetapi bisa juga dengan hujah, dengan dengan gerakan, dengan pencerahan kepada masyarakat. Rekan sekalian, kaitan dengan Dajjal ini, kelompok ini adalah orang yang berani berhadapan dengan Dajjal dan kelompoknya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa Dajjal itu insya Allah sesuai dengan mimpi Muhammad Qasim, dan juga ternyata kita banyak menemukan hadis yang memberikan isyarat bahwa Dajjal itu memang seorang tokoh muslim dan alim ya. Dan itu sudah disampaikan sering sekali baik di kajian ini maupun di dalam tulisan-tulisan di grup Majelis Gajah. Nah, hati-hati bahwa kita sudah mulai memang berani menabuhkan genderang ya, bahwa Dajjal ini akan didukung oleh para tokoh agama yang tentu sepaham dengan Dajjal, khususnya adalah mereka-mereka yang mempertahankan perilaku yang berbau syirik dan perilaku yang justru menghancurkan din dan tauhid yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat saja siapa kelompok-kelompok di akhir zaman ini yang berani bersuara bahwa justru tokoh-tokoh agama saat inilah yang berpotensi menjadi pengikut Dajjal ya. Karena jelas sekali Dajjal itu orang yang memiliki keinginan dan pada saatnya justru akan dipertuhankan dan mempertuhankan dirinya ya. Sehingga lihat saja kelompok mana yang justru akan sepaham dengan mereka. Jadi jelas sekali, ditambah lagi dengan ajakan, himbauan, kemudian ajaran, kemudian gerakan yang dilakukan Al-Mahdi, yaitu membasmi kesyirikan. Nah, kelompok orang-orang yang mempertahankan syirik ini, ya, perilaku syirik ini sudah dipastikan jika mereka tidak menyadari pada saatnya nanti, jelas mereka adalah orang yang tidak akan percaya dengan Al-Mahdi karena bertentangan dengan kebiasaan mereka mempertahankan bidang kesyirikan, perilaku syirik ini. Sehingga jelas sekali mereka akan menjadi kelompok pengikut utama Dajjal jika mereka tidak memiliki satu keyakinan, perubahan keyakinan bahwa syirik adalah bagian yang akan menjerat mereka ya menjadi pengikut Dajjal. Jadi jelas sekali bahwa siapa saja nanti kelompok yang bermunculan yang akan menyuarakan ini semua. Dan itulah ciri-cirinya dari hadis tadi, bahwa mereka ini akhirnya kelompok ini akan memerangi dan melawan Dajjal. Kita perhatikan saja. Jadi rekan sekalian, mari kita sama-sama menganalisa dalam perjalanan ke depan ini kelompok mana saja yang berani bersuara dan memerangi, berhadapan dengan Dajjal dan kelompoknya. Sesuai dengan apa yang dibahas tadi. Baik, saya kira itu tema yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Saya ingin membuka pertanyaan kepada rekan sekalian.
Kemarin itu ada juga usulan kepada saya, Kang, jangan sampai 1 jam gitu ya. Kalau bisa dikurangi karena mereka ingin utuh. Saya memahami bahwa di Majelis Gajah ini tidak semua orang punya kemampuan membeli kuota sampai 1 jam nonton gitu ya, apalagi lebih. Maka insya Allah minimal tidak lebih dari 1 jam, diusahakan kurang dari 1 jam. Saya kira mungkin ada yang mau bertanya di sini, di musola, atau barangkali ada dari teman-teman yang sedang nonton live yang ingin bertanya. Ya, biasanya Mas Wahada nih yang paling banyak bertanya, atau yang lain. Tidak ada yang bertanya? Ya mungkin di musola ini karena sudah pernah dibahas ya, tentunya barangkali sudah terjawab semua apa yang menjadi bahasan pada pagi ini. Taifah Al-Mansuro ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok terakhir yang akan berjuang dengan Al-Mahdi, di mana parameter kebenaran terhadap kelompok ini, lihat saja ada 2 hal yang paling penting. Pertama adalah mereka pasti sudah bergabung dengan Al-Mahdi, sudah mengusung Al-Mahdi, sudah memiliki Al-Mahdinya, ya, sudah mensiarkan apa yang disampaikan Al-Mahdi. Yang kedua, mereka berani melawan, berani menzahirkan tentang Dajjal, dan juga siap nanti pada saatnya berperang dengan Dajjal. Tapi tentu kelompok ini rasanya tidak mungkin jika tidak punya kekuatan militer dan sebagainya, maka sesuai dengan apa yang dibahas di kajian pertama, berarti kelompok ini harus berkuasa dulu. Nah ya, baru memiliki kekuatan luar biasa, di mana berarti kalau sampai dengan Indonesia menyumbang menjadikan melengkap 3.000 jet tempur, kan berarti kelompok ini harus punya kekuasaan untuk merahkan pesawat kan terbang. Berarti harus berkuasa dulu. Ya, jadi baru menjadi satu kebenaran sesuai dengan hadis ini. Jadi kalau kelompok Taifah Al-Mansuro ini atau Bani Tamim ini kelompok hanya dakwah biasa, bagaimana mungkin bisa mengerahkan kekuatan jet tempur ya? Rasanya tidak masuk akal. Dan apalagi sekarang sudah sangat jelas kiblat politik Indonesia sangat ke baratan ya, sangat ke barat. Oke. Ya, ada pertanyaan dari Saya mau ikut berjuang bersama Mas Qasim, gimana caranya? Ada pertanyaan dari rekan sekalian, gimana ingin berjuang dengan Muhammad Qasim? Begini rekan sekalian, sampai hari ini yang saya tahu ya, karena saya juga sering bertanya kepada Muhammad Qasim, apa tugas berikutnya, apa yang harus dilakukan? Muhammad Qasim mengatakan, ya terus saja begitu jawabannya. Ya pokoknya sebarin mimpi saja, itu tugas dari Allah yang pertama. Jadi jelas berarti sekarang ini adalah bagaimana caranya menyebarkan mimpinya, itu saja. Ya. Jadi itu yang Al-Mahdi. Namun Gajah karena tidak hanya patokan kepada mimpi Muhammad Qasim, Majelis Gajah itu sekali lagi yang utama dari hadis dulu. Ini kadang-kadang ada teman-teman yang dibalik nih, dari mimpi Muhammad Qasim lalu hadis gitu ya. Atau kadang-kadang mengabaikan hadis. Ini sangat keliru. Jangan, kita tidak boleh karena derajatnya pertama itu Quran, hadis dan mubasyirat. Jadi jangan dibalik. Ada teman-teman yang sangat dekat sekarang dengan Muhammad Qasim itu membalik-balikan itu. Jadi artinya pokoknya taklid buta dengan mimpi Muhammad Qasim, yang juga penafsirannya bisa berbeda. Antara satu orang penakwil dengan satu penakwil saja sudah berbeda kadang-kadang ya penakwilannya. Nah, jadi kita harus berurut dengan hadis dulu. Nah, Gajah, Majelis Gajah punya prinsip yang tidak bisa dirubah, yaitu pasti berpegang kepada hadis dulu ya, baru kemudian mubasyirat. Nah, itu. Alhamdulillah karena kita berpegangan itu, maka kita tidak menunggu ya. Kalau sekarang hanya menunggu
menyebarkan mimpi sementara kita tidak ada tugas apa-apa, persiapan apa-apa. Lah ini kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang segera akan terjadi. Maka rujukan kami adalah hadis. Maka contohlah kita mempersiapkan Tanah Ujlah ini. Karena bicarakannya dari hadis kan. Tanah Ujlah ini ternyata hampir mustahil bisa kita lakukan dalam waktu kilat ya. Pengalaman kami ini ya sudah 2,5 tahun loh mempersiapkan Tanah Ujlah ini. Ini pun juga sangat berat lah, ya. Tidak mudah. Nah karena kita berpatokan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, tidak hanya kepada mubasyirot. Dan plus kami berpatokan juga kepada mubasyirot yang diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Tidak hanya berpatokan kepada mimpi Muhammad Qasim saja, tetapi kepada semua mubasyirot yang diterima oleh teman-teman juga. Karena jangan salah, sekali lagi saya ingatkan, sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, mubasyirot itu diterima oleh banyak umat Islam lainnya, bukan oleh satu orang. Nah ini, jadi jangan sampai taklid buta hanya kepada rujukan yang kedua mimpi Muhammad Qasim, tetapi juga dilengkapi, didengar, mendengar, menganalisa mimpi-mimpi yang dialami oleh teman-teman lain. Nah, jika rekan kalian ingin berjuang dengan Al-Mahdi, ya pertama ya coba menyebarkan mimpi Muhammad Qasim dan juga mimpi teman-teman lain. Ya. Yang kedua, ya bisa bergabung dengan Majelis Gajah. Banyak Majelis Gajah melakukan manuver-manuver yang tidak standar hanya menyebarkan mimpi. Contohlah, sekarang Majelis Gajah sudah hampir 5.000 menyebarkan surat, ya, baik dalam bentuk elektronik maupun cetakan dalam bentuk surat, ke semua negara Muslim, ke semua media ke media yang ada di berbagai belahan dunia, khususnya media-media di negara Muslim. Kemudian kita juga menyebarkan surat ke kedutaan-kedutaan besar. Nah itu contoh bagaimana Gajah bermanuver di luar hanya sekedar menyebarkan mimpi saja, tetapi juga mempersiapkan segalanya agar dunia, khususnya negara-negara Muslim dan Indonesia lebih siap dalam menghadapi fase-fase berat ke depan. Nah saya kira itu saja jawaban dari saya. Bisa bergabung dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Gajah. Alhamdulillah kami di Gajah saling kerjasama satu sama lain, bahkan selalu ada timnya. Kita membentuk setiap ada satu gerakan, kita bikin tim, kemudian kita melangkah kerja yang lain, kita juga bikin tim. Dan memang tidak bisa bekerja sendirian, tapi memang harus saling kerjasama. Ya jadi saya kira gabung dengan Gajah dan ikut berbagai kegiatan yang dilakukan. Dan berkegiatan di Gajah kan tidak harus selalu kumpul di sini, tetapi bisa dari rumah, kemudian bisa dilakukan dengan cara jarak jauh. Saya kira itu jawabannya. Ada yang lain? Heni Winarti, apa tanggapan Muhammad Qasim tentang Zionis yang membantai Gaza Palestina? Ya, ada pertanyaan tanggapan dalam mimpi Muhammad Qasim mungkin ya terhadap pembantaian dilakukan oleh Yahudi. Memang jelas sekali dalam mimpi Muhammad Qasim Allah marah menegur umat Islam. Ini kalian ini banyak ya kata Allah itu dalam mimpi Muhammad Qasim. Bahkan untuk protes saja tidak sanggup. Itu sindiran Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung disampaikan melalui mimpi Muhammad Qasim. Itu satu. Yang kedua, bahkan kita mendapat informasi mereka memang berniat ingin menguasai Jazirah Arab, ya. Ingin menguasai kekuatan Islam Yahudi itu. Itu ada juga dalam mimpi Muhammad Qasim. Sehingga jelas ada pesan-pesan yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Muhammad Qasim. Ya, Allah marah intinya, marah kepada umat Islam. Kita tidak berdaya apa-apa. Padahal umat Islam itu begitu besar di berbagai belahan dunia. Namun kita tercerai-berai dengan pemahaman
satu dengan yang lainnya, bahkan sudah mengabaikan bahwa Islam itu adalah saudara, sudah diabaikan. Saya kira itu jawabannya. Baik, ada yang lain? Ada pertanyaan, apakah nantinya Muhammad Qasim akan berkunjung ke Indonesia sesuai mubasyirat? Baik, iya, alhamdulillah. Saya ketika kami bersama-sama dengan Muhammad Qasim sekitar 5 bulan ya. Bahkan kalau saya mungkin 6 bulan waktu itu, karena pernah 1 bulan duluan ke sana dengan Paris. Sering saya pertanyakan itu, bahkan sering saya ajak untuk segera bareng sama-sama kita. Namun Muhammad Qasim bilang menunggu petunjuk Allah dan belum saatnya ya. Jadi di dalam mimpi Muhammad Qasim akan ke 3 negara ya. Yang pertama akan berkunjung ke Bangladesh, yang kedua akan berkunjung ke Malaysia, dan terakhir akan berkunjung ke Indonesia. Nah, bahkan dalam mimpi lain di Indonesia itu beliau bertempat tinggal yang di depannya itu banyak hutan gitu ya. Nah, wallahu alam nanti di mana beliau tinggal, ya kita lihat saja takdirnya seperti apa.